Pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat Bu. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih atas berkat rahmat Allah yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam kegiatan belajar mengajar. Di antara kalian, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Diminta ketua kelas mohon memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai? Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Di sini di antara kalian, apakah ada yang tahu tentang materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya benar, hasil teks observasi. Masih adakah yang ingat materi minggu lalu hasil teks observasi itu apa? Ya, oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu materi teks negosiasi. Ibu akan menjelaskan apa itu teks negosiasi, pengertian unsur, ciri, dan jenis teks negosiasi itu apa. Di antara kalian, contoh teks negosiasi itu seperti apa? Iya, seperti halnya tawar-menawar. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Nah, selanjutnya yaitu tujuan teks observasi. Tujuan teks observasi itu dilaksanakan antara lain adalah untuk mencapai kesepakatan yang dimiliki bersama, persepsi, saling mengerti, dan saling mempersetujui. Kemudian yang kedua ada mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapinya secara bersama. Terus yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang merugikan atau biasa disebut dengan win-win solution. Kemudian ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama adalah ada beberapa teks negosiasi untuk memecahkan konflik. Terkadang dapat pula partisipan orang ketiga yang biasa berperan sebagai penengah, pemandu, atau perantara. Kemudian yang kedua, dapat berkepentingan yang berbeda dari pihak yang terendah. Kemudian yang ketiga, berisi pengajuan atau penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh pihak sebagai hasil negosiasi. Yang kelima, terdapat ungkapan atau sifat yang bersifat persuasif atau membujuk dalam teks negosiasi tersebut. Kemudian ada struktur teks negosiasi. Yang pertama itu adalah orientasi. Pada struktur teks negosiasi berisi tentang bagian pembukaan, bisa salam atau sapaan seperti misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, permisi, dan lain tersebut. Kemudian yang kedua yaitu permintaan. Dalam permintaan pembeli akan mengungkapkan keinginan dalam membeli atau mendapatkan suatu barang yang dimaksud. Jika kalian ke pasar dan ingin membeli barang tersebut. Yang ketiga yaitu pemenuhan. Setelah pembeli mengutarakan permintaannya, penjual akan berusaha mencarikan barang itu dan menyatakan mampu memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian struktur teks observasi selanjutnya yaitu lalu memberitahu berapa harga barang yang ingin dibayar sebagai pemenuhan terhadap orang yang ingin membeli barang tersebut. Kemudian selanjutnya ada jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi itu ada 4, yaitu pedagang atau perdagangan yang seringkali kalian jumpai kalau ke pasar ya. Perdagangan bukan hal asing bagi kita semua. Ketika kalian pergi ke pasar, pada interaksi seperti jual beli di antara penjual dan pembeli.
Nah, ketika interaksi, ada biasanya negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik pada suatu barang, atau misalnya hanya tawar-menawar barang. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan. Ketika kalian besok sudah lulus sekolah, ada saatnya kalian akan bernegosiasi kepada bos kalian atau mitra pekerja kalian untuk membahas tentang misalnya menaikkan gaji pekerja kalian atau meminta izin cuti, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah peraturan atau kebijakan. Kalau ini seringkali kalian pakai untuk berinteraksi dengan guru, sesama guru atau guru-guru, atau kalian dan guru atau teman-teman kalian. Orang tua pun juga boleh kalian bernegosiasi sesama orang-orang terdekat kalian tentang membahas hal apapun itu. Kemudian yang keempat itu adalah konflik. Nah, namanya juga konflik kan, pasti ada perdebatan, ada perseteruan di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi antar individu atau antar kelompok, bahkan di antar negara. Contoh, kalian mungkin pernah dengar ada konflik antar negara Indonesia dan negara Malaysia. Nah, konflik tersebut diselesaikan dengan bernegosiasi. Kemudian kesimpulan dalam pembelajaran ini yaitu Ibu sudah menjelaskan tentang ciri, tujuan, struktur, dan jenis teks negosiasi. Nah, dalam teks negosiasi ini terdapat beberapa contoh seperti negosiasi dimanapun kita, seperti tadi ada hanya berdagang, pekerjaan, konflik, ataupun peraturan atau kebijakan ya. Nah, di sini Ibu mau memberikan tugas kalian dua orang untuk membuat teks negosiasi. Bisa kalian antar teman, antar orang tua, ataupun siapapun itu boleh membahas tentang apapun itu. Nah, jika ada yang belum mengerti bisa ditanyakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.